We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bu Ira Adiati, peneliti Perahu Selamat Nusantara. sore. Ini part 2, bagian kedua ini. Yang bagian pertama saya belum puas, penjelasan yang banyak sekali. Menurut Ibu, mengapa pihak Belanda menekan tradisi perahu atau berlayar, Bu? Apakah karena mereka mempunyai misi sendiri di laut, sehingga rakyat didaratkan, itu istilahnya Ibu. Silakan. Ya, kalau pemerintah Belanda jelas ya mereka mempunyai misi khusus gitu karena kan dari abad ke-800 Masehi pelaut-pelaut Indonesia sudah ke Madagaskar ya. Jadi kan bisa dibayangkan Madagaskar itu di kawasan Afrika gitu ya, bahkan sudah ke kawasan Akora pelaut kita gitu ya. Padahal pada saat itu Marco Polo saja baru 1200-an gitu. Jadi artinya memang kita sangat kuat di laut gitu. Dan kekuatan di laut itu karakter orang laut adalah karakter yang senang berdagang, kemudian juga berdiplomasi gitu ya. Nah, itu kan sangat bahaya sekali kalau misalnya artinya begini, Belanda nggak bisa masuk kalau Indonesia memang masih kuat di laut gitu. Nah, kemudian juga dengan adanya pelayaran gitu ya, kekuatan tadi, berdagang tadi, misalnya dari Malaka dia butuh beras gitu ya, orang Jawa kemudian ke Maluku untuk mengambil rempah-rempah gitu. Nah itu kan jaringan semakin kuat dan di Teluk Cendrawasih juga kita ketahui ternyata masyarakat Papua menguasai kawasan laut. Gitu ya. Jadi mereka memang secara sistematis menghancurkan kemampuan atau kepercayaan diri untuk melaut tadi supaya mereka bisa menguasai Indonesia. Gitu. Walaupun secara 100% juga tidak bisa. Dan mereka datang beramai-ramai gitu ya kan Inggris, Spanyol, Portugis, kemudian Belanda baru berakhir menguasai Indonesia itu beberapa kawasan. Itu yang di era Belanda. Kemudian kalau misalnya kita lihat di masyarakat Indonesia, tampaknya pemerintahan pada periode-periode awal itu terlena oleh kekuasaan masyarakat daratan. Jadi orang Eropa kan benua orang daratan gitu ya. Padahal kita sebetulnya kekuatannya di laut tadi gitu ya. Jadi itu yang terlambat kita sadari begitu. Nah, walaupun demikian, mungkin di periode-periode awal pemerintah masih mendaratkan orang gitu ya, tetapi secara alamiah masyarakat tetap melakukan perdagangan tadi gitu ya. Buktinya apa ya? Buktinya yang di pantai utara itu sangat luas gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat misalnya di Makassar tadi pinisi itu juga berjaya begitu. Hanya beberapa kawasan yang mungkin betul-betul mereka jadi lupa bahwa laut itu bukan pemisah tapi penghubung tadi gitu. Dan kalau saya lihat sih kalau program pemerintah yang saat ini gitu ya mulai menyadari tentang pentingnya kita menguasai lautan kembali gitu. Mungkin itu sementara. Wow. Kembali ke hiasan perahu, Bu. Bisa jelaskan beberapa arti sulur-sulur atau gambar, Bu? Silakan. Ya, kalau jadi kalau kita melihat sebuah karya tradisi itu kita nggak bisa hanya melihat dia sebagai ornamen gitu ya. Buat bangsa Indonesia tuh nggak ada yang cuma hiasan, tapi sebuah berkaitan dengan kekuatan spiritualitas. Nah, jadi kita kalau misalnya kami di seni rupa memahami ada istilah agama asli.
Jadi, sebuah pandangan spiritualitas khas masyarakat Indonesia, gitu ya. Mungkin ini berkaitan juga dengan, kaitan dengan Lingga-Yoni tadi, gitu ya. Jadi, sebetulnya sebelum, masuk ke Hindu-Buddha, kita sudah memiliki suatu, pandangan hidup yang kalau dilihat dari Sabang sampai Merauke sebetulnya ada kesamaan, tapi, diwujudkannya agak beragam, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi hiasan, eee, sulur tadi, eee, itu berkaitan juga dengan bagaimana, kesinambungan hidup gitu ya. Nah, kesinambungan hidup untuk mencapai, sebuah keselamatan. Nah, kalau berkaitan dengan keselamatan bagi, masyarakat tradisi Indonesia gitu ya, kosmologi asli, itu berarti adanya penyatuan, yang berbeda. Jadi dualisme itu harus disatukan. Itulah kesempurnaan. Nah, karena itu kesempurnaan tadi mungkin ketika Hindu Buddha masuk, kita melihat dari bagaimana Lingga Yoni tadi. Kesempurnaan menyatukan yang berbeda itu termasuk antara yang eh, jantan dan betina, ya, yang maskulin dan yang feminin. Nah, ini mungkin saya sedikit share screen supaya terlihat Siap, sketsanya gitu ya. siap, siap, siap. Di masyarakat Sunda, ya. Hmm. Eh, jadi ini eh, salah satu bahwa sulur itu sudah ada sejak masa prasejarah gitu ya di era perunggu. Beberapa mengasumsikan bahwa itu juga dibawa di era Neolitikum, tapi kalau saya meyakini bahwa itu sudah ada sejak sebelum Neolitikum gitu ya, karena juga mungkin kita bisa lihat di beberapa lukisan gua. Nah ini dia. Jadi kalau bentuk sulur tadi eh, ini berkaitan ini di masyarakat Sunda begitu ya. Ini ada lisung atau lesung gitu ya. Kemudian ini semata-mata dia menggambarkan harmoni gitu antara eh, laki-laki dan perempuan. Jadi si lesung sulur ini yang paling melengkungnya ini adalah feminin tadi bertemu dengan maskulin untuk mencapai sebuah kesempurnaan hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan hiasan perahu, maka hiasan-hiasan sulur tadi berkaitan untuk mencapai kelancaran gitu ya, kesempurnaan dengan simbol tadi berkaitan dengan laki-laki dan perempuan begitu. Mohon maaf ya ini. Nah, sebetulnya juga pengembangan sulur gitu ya, meskipun ini kita bisa lihat juga di motif parang gitu ya, walaupun juga parang dikatakan oleh temuan dari raja dan sebuah motif larangan gitu ya buat keraton gitu ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa sulur itu ada di berbagai kawasan termasuk juga di Toraja. Jadi hiasan sulur ini tidak hanya kemudian di kawasan Jawa saja atau di kawasan tertentu, tetapi menyebar di berbagai kawasan di seluruh Indonesia. Bahkan di Kalimantan ini juga kita bisa lihat ada bentuk awalnya dari sulur. Nah, ini aplikasi perahu yang di pantai utara. Jadi kita bisa melihat ya, ini biasanya memang diletakkan di bagian punuk atau depan di haluan gitu hiasan ini beberapa. Tapi ada beberapa perahu juga yang kalau dilihat motif hiasannya dia di bagian badan itu menggunakan motif sulur ini. Mungkin itu dulu gitu ya. Wow, wow, wow. Ya, Itu seperti itu itu dulu. itu dipakai di keraton, Bu, Mataram, sulur itu. Iya, 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 iya. iya, Di iya. nanti besok saya fotokan, Bu, kalau kalau saya menjumpain. Soalnya sulur ini Oh iya, kata-kata ini sangat sangat familiar sekali dengan kesenian-kesenian atau seni patung Keraton Solo, Bu. oh iya, iya Pak, Iya, iya, betul. iya. Iya. Cuman juga mungkin agak ditambahkan ya Pak ya bahwa eh, seperti motif sulur ini juga bukan hanya milik bangsa Indonesia gitu. Karena yang seperti saya katakan minggu lalu gitu ya, alam bawah sadar manusia juga kadang-kadang memiliki kesamaan, salah satunya memunculkan motif bentuk sulur ini gitu. Iya, 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 iya. Ibu mengatakan banyak nelayan yang tidak tahu arti lambang-lambang tersebut, Bu. Nah, Ya. Ibu mendapatkan sumber informasinya dari mana, Bu? Para Nah, sesepuh eh, atau sumber tertulis? Silakan. jadi sebetulnya dalam bidang seni rupa begitu ya,
kami ada metodenya, metode analisis gitu. Nah, salah satu metode analisisnya adalah dengan memahami filsafat masyarakat tradisi Indonesia. Gitu. Nah, ini ahlinya Pak Profesor Yakob Sumarjo, gitu ya. Jadi ketika saya turun ke lapangan, artinya ada beberapa pola, ini yang hasil kajian Profesor Yakob Sumarjo, bahwa ada pola 2, pola 3, pola 4, dan pola 5. Ya, paling tinggi mungkin pola 5, karena masyarakat sawah. Gitu ya. Nah, untuk melihat masyarakat maritim, maka saya harus membaca dari pola 3. Jadi bagaimana cara mereka memandang alam ini. Nah, dari sanalah kemudian ya saya gitu menganalisis motif-motif tadi, mana yang kemudian menjadi dunia atas buat masyarakat maritim, mana yang dunia bawah, dan mana dunia penghubung ya. Dunia penghubung ini mungkin di Hindu Buddha ya akhirnya menjadi sebuah pohon hayat. Gitu. Jadi dari sanalah kemudian bisa memahaminya ya. Meskipun dalam pengertian mungkin ya masyarakat di pantai mereka hanya katakan saya menggunakan ini turun temurun gitu ya. Fungsinya apa? Kalau misalnya burung mereka bilang ya supaya gagah aja gitu ya. Tapi kan kemudian kita paham betul bahwa motif uh, tadi sulur itu juga abstraksi dari bagaimana melihat Raja Wali juga seperti itu gitu ya. Jadi artinya ada sebuah metode gitu dan ketika kemudian coba dikonfirmasikan dengan para tetuanya, mereka juga menyatakan kebenaran ini gitu ya. Tapi juga kita mesti pahami bahwa masyarakat itu kan bergerak gitu ya Pak ya. Jadi kalau minggu lalu terutama di pantai utara ya perahu cari kecil gitu ya di Sulawesi Selatan maupun di pantai utara, mereka yang menganggap itu adalah benda yang populer gitu ya, saya gunakan. Jadi mereka menggunakan hiasan-hiasannya nelayan itu menyesuaikan dengan budaya populer yang ada di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi ketika SpongeBob menjadi terkenal ya mereka pakai SpongeBob. Ya, ketika kemudian Naruto yang terkenal ya dia pakainya Naruto gitu. Jadi artinya ada wilayah-wilayah yang kemudian terbagi secara alamiah gitu ya, mana yang kemudian harus digunakan motif-motif yang nilai simboliknya tinggi dan mana yang kemudian mereka gunakan untuk tadi gitu sesuatu yang hiburan sifatnya gitu ya. Tapi kalau dikaji lebih mendalam lagi itu bukan sekedar hiburan yang kita anggap orang senang lah pelukis artinya lukisan truk gitu atau lukisan di perahu sensualitas ya bukan tidak seperti itu gitu ya. Kalau saya dalami lebih dalam lagi itu bagian dari art escape gitu ya. Mereka kan hidup susah gitu ya. Kalau susah semua, mereka cari pelampiasannya. Di mana sih pelampiasannya? Ya kalau buat nelayan salah satunya kebanggaannya di perahu tadi gitu. Jadi sudah semakin luas sebetulnya. Jadi mereka nggak usah ke psikiater, nggak usah ke psikolog gitu ya. Tapi mereka punya media sendiri untuk menghibur diri, membahagiakan diri tadi. Itu mungkin. Ya. Oh, berarti seperti tulisan-tulisan di truk itu, "Istrimu semangatku," gitu? Iya, betul betul. Atau, Betul. "Kutunggu jandamu," gitu, Bu? Iya, bisa seperti Oh, itu itu. art terapi untuk Iya, dari kalau sudut saya pandang karena saya akademisi? iya, ya sebuah, kesadaran itu saya, baru belakangan gitu setelah saya, eee, mendalami itu, baru saya sadar, "Oh pantesan ya," gitu, mereka, aktif itu, gitu ya. Kalau sekarang kan gayanya pakai hijab ya, Pak, di truk-truk itu Iya, yang iya, iya. semoleh-semoleh itu udah berkurang gitu, jadinya perempuan berhijab gitu. Oh. Iya, Oh, gitu. wow. Mmm, Wah, ini masuk ke mhm, psikologinya mereka ini. mhm. Nah, simbol laki-laki dan simbol perempuan, apakah ada hubungannya dengan Iya. konsep Linggayoni? Ini ada pasti ya, Bu, ya? Iya. Ya sebetulnya sih kalau misalnya, dikaitkan dengan, perjalanan masyarakat Indonesia gitu ya, Pak, ya, bahwa, mereka menyadari tentang, eee, jadi Linggayoni itu kan baru, ketika Hindu Buddha masuk gitu ya, sebelumnya juga mereka selalu, setiap benda gitu hampir selalu dikaitkan dengan hubungan, tadi maskulin dan feminin. Nah, kalau misalnya kita lihat, tungku gitu ya, Pak, tungku
tungku dan anglo untuk memasak gitu ya, dan kemudian tempat memasaknya gitu ya. Si tungkunya itu maskulin gitu. Terus kemudian sesuatu yang berbentuk wadah itu adalah feminin. Jadi setiap benda itu kalau kami dari seni rupa akhirnya melihat ada benda-benda yang maskulin, ada benda-benda yang feminin. Di masyarakat tradisi pun seperti itu. Dan ketika upacara, yang maskulin dan feminin itu disatukan. Ya. Jadi kalau misalnya agak jauh bukan ke perahu tapi ke masak, ya, si masakan itu adalah uh, sesuatu. Nah kalau misalnya kita lihat di perahunya sendiri, sebetulnya strukturnya itu kesannya feminin gitu ya, tapi di beberapa bagian haluan dan buritan itu biasanya ditinggikan. Ya. Jadi itu menurut saya termasuk juga tiang-tiang layar gitu ya, itu bisa saja kita membayangkan atau itulah pertemuan laki-laki dan perempuan di dalam satu bentuk perahu. Wow, wow, Ya. amazing, Bu. Ya. Bagaimana penggunaan warna-warna cat di perahu, Bu? Apakah ada warna yang terlarang Kalau atau apakah ada warna yang harus dipakai untuk keselamatan atau dan sebagainya? Kalau saya sekali lagi ya kalau saya tanyakan sih mereka anggap tidak ada, begitu ya, tidak ada makna tertentu, tidak ada larangan misalnya pantai selatan nggak boleh hijau gitu ya, nggak ada gitu ya, sama sekali tidak ada gitu ya. Tapi kemudian kalau misalnya kita lihat ini sih gitu ya, dia selalu putih gitu ya, selalu besar, warna putih itu dominan gitu ya. Mungkin kalau secara ya mungkin teknologi gitu ya, berkaitan putih supaya terlihat di tengah lautan dan sebagainya gitu, seperti ada itu gitu ya. Tapi kemudian saya menarik lagi ke kalau misalnya ke teori cara pandang masyarakat Indonesia gitu ya, kalau si perahu itu kan bukan sekedar benda transportasi aja fungsional gitu ya, buat mereka juga kaitan dengan nilai-nilai kehidupan mereka, maka saya tidak heran mereka memilih warna yang kemudian putih tadi gitu, sesuatu yang suci, sesuatu yang kesempurnaan juga gitu ya. Jadi itu yang mungkin saya tarik logika-logikanya gitu ya, seperti itu gitu ya, berdasarkan dari teori cara pandang hidup bangsa Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan mereka cenderung juga selalu memakai warna-warna yang terang gitu ya, terang. Nah kemudian kalau uh, warna dasar merah, hitam, dan putih itu kan warna dasar yang primordial gitu ya. Hampir semua masyarakat prasejarah mereka gunakan itu, dan simbol-simbol itu masih terus kita gunakan gitu ya. Yang merah bisa untuk keberanian gitu ya, untuk putih suci, atau hitam itu jadi sebuah kekuatan gitu ya. Nah, lain lagi kan kalau misalnya kita geser ke periode ke sebuah patung gitu ya, ke topeng Cirebon gitu ya, mereka juga ada 5 warna yang harus digunakan. Kemudian yang paling sempurna akhirnya adalah di panji gitu, yang warnanya putih gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya sebetulnya secara alam bawah sadar, dan juga kalau kita lihat dari psikologi warna gitu ya, warna-warna itu memang sesuai lah gitu ya, antara yang tradisi dengan kemudian yang sekarang gitu mereka pilih. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya ini kan sampaikan. Ini Pak Hari mengatakan Pak Sutoyo berarti di truk-truk ada tulisan piye isih enak zamanku toh ya. Bener juga ya. Terapi ya, Aduh. terapi seni. Hmm, iya. Menghibur diri itu Pak Hari. Iya. Hmm, Nah, iya. dari sudut pandang Ibu sebagai akademisi Iya, seni rupa, membahagiakan Pak. ya ya ya. Dari sudut pandang Ibu sebagai akademisi seni rupa, bagaimana melihat estetika karya para Ya. pelukis perahu yang otodidak itu, Bu? Sebetulnya menurut saya itu sangat menakjubkan gitu ya. Dari segi skill mereka baik. Mungkin saya bisa tampilkan uh, PPT lagi ya Pak. Saya izin share screen lagi. Hmm, Udah bisa kok, Bu. ya. Nah, ini kan yang abstraksi atau yang ornamentik gitu ya. Nah, berikutnya ya ini tadi yang macam-macam seluruh yang sudah saya perlihatkan. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi sebagai akademisi
buat saya takjub gitu ya bahwa ini berarti mereka bakat alam gitu ya. Tapi artinya juga mereka memiliki kemampuan untuk analisis gitu ya. Jadi melihat dari yang real di alam, kemudian mereka menerjemahkan gitu ya menjadi visualisasi seperti ini. Gitu. Nah ini ya Pak Hari yang seksi-seksinya gitu ya. Uh, Mereka juga kalau saya tanya kenapa pilihnya seseksi ini gitu, mereka malu loh Pak jawabnya gitu ya. Oh, oh, iya. Saling lempar itu Pak. Jadi ini mas ini yang bilang bagus kayak gini, ini kayak gini, ah kamu aja gitu ya. Jadi saya paham ya mereka tahu sebetulnya batas-batas yang mungkin normatif, tapi ini sesuatu yang menarik menambah semangat mereka mungkin di pantai gitu ya, di laut gitu. Ini juga meskipun strukturnya nggak terlalu bagus, tapi ini kan sesuatu yang indah gitu ya. Dengan gaya komposisi tentu saja selera masyarakat pesisir utara. Mungkin ini yang meneliti pantai utara pasti tahu gitu bagaimana karakternya gitu ya. Atau ini gitu ya. Ini di kalau Kak di Sulawesi Selatan mereka menggunakan teknik yang airbrush ya. Mengapa airbrush yang mereka gunakan? Karena mereka menggunakan resin gitu ya. Jadi kayu itu sudah sangat sulit buat masyarakat di sana sehingga mereka ada pengembangan-pengembangan. Tapi sebetulnya ITB juga dulu pernah mengembangkan perahu resin gitu ya. Jadi di Pangandaran kalau kita lihat di Pangandaran hampir nggak ada gitu perahu kayu gitu ya untuk yang jenis cadik. Seperti itu. Ya, mungkin saya stop dulu. Oke. Seperti itu mungkin Pak. Jadi ya sangat takjub sih secara skill mereka. Gitu. Itu kalau mereka jadi mahasiswa gitu misalnya, Bu, Iya. dikasih nilai berapa, Bu? Eee, Kalau di mahasiswa jadi susah ya Pak, soalnya kita pasti akan menilai strukturnya gitu ya. Jadi kalau yang udah mungkin itu belum bisa 100 gitu, karena strukturnya masih kurang benar gitu. Tapi Jadi kalau ya, misalnya 70 bisa gitu pun masuk kan, Bu? 80 lah Pak, kita Oh, kasih wow 80. wow wow wow. Iya, iya iya. Oh, ya. Mmm, Ibu sudah mengunjungi beberapa pelabuhan di Indonesia. Apakah ada benang iya. merah kesamaan di bagian-bagian perahu Nusantara, Bu? Silakan. Iya, mungkin yang kalau menurut Pak Primadi gitu ya, almarhum, dia juga ahli seni Indonesia, dia kita harus sangat yakin gitu bahwa perahu cadik itu memang kekhasan Indonesia, gitu ya. Jadi perahu yang bercadik itu salah satu kekhasan Indonesia, walaupun misalnya ada eh, informasi-informasi gitu atau berdasarkan catatan sejarah nenek moyang kita dari era Neolitikum datang ke Indonesia dengan perahu cadik ya. Nah itu juga kan menjadi artinya perdebatan gitu ya. Tetapi di sisi lain kita perlu yakin bahwa cadik itu adalah ciri khas perahu di Indonesia gitu. Dan kalau kita lihat atau saya lihat di hampir setiap kawasan itu memang ada beberapa perahunya yang bercadik gitu ya. Nah tapi kemudian yang perlu diperhatikan adalah letak geografis dan perahu itu sangat berkaitan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di pantai selatan ya itu kan cenderung memang lautnya terbuka dan juga nelayan tidak pastinya melautnya tuh tidak sampai jauh sekali gitu karena itu kan nanti sudah ketemu dengan samudera yang sangat luas gitu ya. Nah itu kecenderungannya perahu cadik di sana gitu ya. Perahu cadik dan biasanya juga yang saya lihat bahwa mereka lebih cenderung minim kiasan gitu ya. Jadi mereka memanfaatkan garis gitu ya. Tapi garis buat masyarakat tradisi bukan sesuatu yang sederhana gitu ya. Garis itu kumpulan titik menyatukan dan membagi alam kosmologi Indonesia gitu ya, dunia atas, tengah, dunia bawah gitu ya. Jadi tidak sesederhana itu juga ketika kita bilang bahwa hanya garis gitu nggak bisa juga gitu ya. Tapi di bawah itu pantai selatan dia cenderung perahu cadik tadi. Begitu di pantai utara maka kita akan lihat bentuk keragamannya. Jadi sangat beragam sekali dari ukuran cadik yang kecil sampai yang besar gitu ya itu ada di utara. Nah kemudian kalau dilihat lagi kalau dari daerah utara misalnya dari Medan juga ya, maksudnya kalau saya tapi saya belum sempat detail ya Pak Paul, bahwa di sana di Belawan aja gitu saya lihat bentuk-bentuknya sebetulnya hampir serupa gitu ya dengan bentuk yang di Riau gitu ya. Jadi ada keserupaan ke sana ke bawah gitu ya. Tapi ke Jawanya yang utara gitu ya. Jadi mereka ada perahu sope, perahu mayang gitu ya. Nah, itu ada di kawasan-kawasan utara. Nah, ketika kita ngambil
lihat beranjak ke Kalimantan yang saya lihat kan perahu-perahu yang di sungai gitu ya. Nah, kalau sampan-sampan itu mereka ya ada kemiripan di antara sampan mereka, tapi kemudian perahu yang besar yang kemudian akan melaut juga hampir serupa yang bentuk dasarnya gitu ya Pak. Nah, jadi kalau misalnya ke arah Sulawesi ke Papua, mereka di awal masih menggunakan meskipun perahunya besar ukurannya, tapi lihat juga sebetulnya perahu yang di biak itu mereka ada cadiknya gitu ya. Jadi kalau yang satu batang utuh biasanya mereka perlu penyeimbang, dan penyeimbang itu cadiknya tadi. Ya. Jadi sebetulnya ada saling kesinambungan tuh, antara dari Sumatera, ini ya di wilayah Kalimantan, Sulawesi maupun di wilayah Papua, ya. Kemudian kalau misalnya dilihat Jukung Bali, ya Bali dia dengan artistik gitu ya, di depannya kan pasti akan kelihatan seperti ada moncong gitu ya. Tapi jangan lupa itu juga sebelumnya ada di kawasan Jawa Timur gitu ya, dengan haluan-haluan yang besar gitu ya. Madura juga punya kekhasan tersendiri gitu ya. Jadi antara ada pergeseran kecil-kecil gitu ya, tetapi juga mereka saling menyatu. Jadi kalau saya melihat dari segi bentuk mungkin yang di utara dari kawasan Sumatera itu cenderung bulat gitu ya Pak, warnanya lebih bulat-bulat gitu ya. Tapi kemudian Jawa Timuran itu sudah mulai meruncing gitu ya. Madura juga, Bali juga gitu. Dan ternyata kalau dilihat ke Teluk Cendrawasih, mereka juga sama, itu sangat runcing sekali bahkan bentuk perahunya itu. Gitu. Mungkin itu dulu ya Pak. Wow. Untuk Singapura, Filipina, Malaysia, Brunei, apakah juga mempunyai sedikit atau banyak ciri yang sama dengan perahu Nusantara, Bu? Karena kita berada di satu area kan. Ya, nah mungkin juga karena dulu kan Nusantara itu termasuk Singapura juga gitu ya, maksudnya sangat luas gitu ya. Nah ini saya bisa melihat kalau mau lihat sama-sama dari slide-nya, kita bisa lihat secara cepat gitu ya supaya waktunya cukup. Jadi secara umum ada kecenderungan gitu. Kalau misalnya kita mau melihat Malaysia, maka dia ada kecenderungan sama dengan pantai utara dengan Sumatera, kawasan Sumatera gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti arah itu uh, Malaysia, terus kemudian di Thailand juga ada perahu yang memang dia namanya bahkan nama Indonesia, Sope gitu ya. Bahkan jasanya juga serupa gitu ya di Thailand itu. Nah, kalau di Filipina kita harus lihatnya dia ada jalur Indonesia Timur gitu ya. Nah, rupanya secara masa lalunya Filipina itu ada kemiripan antara perahu di Papua tadi dengan perahu yang ada di Filipina. Gitu. Jadi Karena artinya kan satu ya, raja itu Raja Tidore Ternate kan menguasai Filipina, Bu. ya, ya, nah Ya. seperti itu. Jadi artinya kita mesti melihatnya uh, tadi gitu ya. Jadi kalau di Filipina Karakoa, kalau di Papua Wairon gitu. Jadi ada kemiripan. Mungkin kita bisa lihat sama-sama ya Ya, silakan. secara cepat. Nah, ini kita lihat di Malaysia terlebih dahulu. Sebetulnya tadi ini ada peta gitu ya. Jadi saya dapat ini riset dari seorang orang Prancis, itu dia sudah memetakan sebetulnya bagaimana perahu-perahu di kawasan Asia Tenggara ya ini. Tapi tentu saja saya lihat masih ada beberapa yang belum detail ya. Masih sekarang sudah kita bisa lihat lagi gitu ya di soalnya. Nah, ini kalau di kawasan Malaysia, ini sulur yang tadi ya, Pak. Jadi di Malaysia pun kita bisa lihat ini sulur-sulurnya. Kemudian ini ada ocul dari jenis burung, ya. Nah, ini yang saya ingin katakan. Di sini ada sangga. Sangga itu istilah yang umum di masyarakat, atau ini strukturnya serupa dengan di Pulau Jawa bagian utara, ya ini. Jadi bentuk-bentuknya juga serupa sebetulnya. Nah ini dia Malaysia di kawasannya dekat di Kalimantan, jadi kreasinya juga serupa. Ini ada di Malaysia tapi dibuat di Thailand. Ternyata di Thailand juga mereka mendapat pengaruh dari Indonesia perahu sopenya itu. Ya. Jadi ini Malaysia sudah lebih sadar terhadap ini ya, artinya potensi-potensi lokal gitu. Mereka sudah buat
kalendernya seperti ini. Nah, ini serupakan yang dengan yang ada di Indonesia. Ini yang di Jawa Timur gitu ya, Wangian. Kemudian ini di Thailand seperti ini. Ini juga sama dengan perahu mayang gitu ya kalau di Jawa. Ini di Thailand juga, dan beberapa bentuk pipi ini ada ketika saya survei di Riau, Batam, ini agak serupa sih sebetulnya gitu ya. Ini di Thailand, di Thailand juga, di Thailand. Nanti Thailand juga ada serupa dengan Vietnam. Oke, ini Thailand juga. Nah, ini yang dikatakan sope yang sama dengan yang ada di Indonesia. Ini di Brunei. Nah, bentuk-bentuk pipi seperti ini yang tadi saya katakan kita bisa lihat di kawasan Pekanbaru sebetulnya perahu ini. Yang Brunei, kemudian ini Filipina. Filipina juga dia banyak yang bercadi, gitu ya. Nah ini, jadi ini yang di kawasan di Filipina, ya. Perahu cadik sebetulnya bentuknya sebetulnya ya sama dengan di kawasan Pelabuhan Ratu juga ada, ya, tapi kalau misalnya kita lihat di Sulawesi ini serupa ini, jadi artinya sebetulnya ini Filipina cenderung banyak yang bercadik ya. Ini yang di Filipina, kemudian ini yang di Wairon di Biak. Jadi memang ada kemiripan, keserupaan. Jadi artinya ketika kita melihat sebuah hasil budaya, kita nggak bisa, agak sulit untuk menyatakan ini khasnya Indonesia betul, gitu ya. Pada akhirnya kemudian saling menyebar dengan akulturasi atau dengan proses difusi. Ini tadi masih di Vietnam, mungkin ada yang melingkar, itu uniknya, gitu ya, kalau ya. Mungkin itu yang ini perahu saya di Tanjung Bira yang terakhir ini, waktu di Liu Kang Loe. Wow. Mungkin seperti itu Pak, tadi mudah-mudahan menjawab. Iya, oke. Ya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan, soalnya saya juga masih belajar gitu, masih terus meneliti begitu. Ini sangat sangat luas sekali untuk kami, Bu. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih Bu Ira atas waktunya. Selamat sore. Ya, selamat sore Ya, ya, ya. semuanya, terima kasih. Matur nuwun, Bu. Ya, kami.